warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia dengan NIM 221095. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Primagraha. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang materi etika dan tanggung jawab sosial bisnis sebagai tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Materi etika dan tanggung jawab sosial itu yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama ada bisnis yang beretika, yang kedua ada perusahaan dan pemangku kepentingan, yang ketiga ada globalisasi dan etika bisnis, yang keempat ada teori-teori etika dan relevansinya, yang kelima ada tanggung jawab sosial dan audit kinerja sosial, yang terakhir itu ada hak dan kewajiban pemilik usaha. Sebab pertama yang akan kita bahas itu adalah bisnis yang beretika. Saya akan membahas tentang pengertiannya, pentingnya etika dalam bisnis, prinsip-prinsip, dan kesimpulan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis ini dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat, baik dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, maupun masyarakat. Jadi etika bisnis ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Bisnis perlu beretika, tentunya alasannya ada 3 hal ya. Yang pertama itu karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan dengan etis. Alasan yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis atau dengan lainnya. Alasan yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru yang akan menang. Etika bisnis juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi. Maksudnya, kemampuan untuk mengambil keputusan dalam bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Prinsip yang kedua ada prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Prinsip yang ketiga ada prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Prinsip keempat, prinsip saling menguntungkan namun juga tetap kompetitif. Prinsip yang kelima ada prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan yang terbaik. Kesimpulan yang dapat diambil dari etika dalam berbisnis ini ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, perkembangan dunia usaha atau kemajuan teknologi. Perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja khususnya dan adanya perubahan. Perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk materi yang kedua, kita akan bahas tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Di sini saya akan membahas tentang pemangku kepentingan perusahaannya, cara prakteknya, tantangannya apa aja sih, dan jenis-jenis pemangku kepentingannya apa aja gitu. Pemangku kepentingan perusahaan itu ada 4. Yang pertama ada karyawan. Karyawan di sini merupakan pemangku kepentingan internal yang sangat penting bagi perusahaan. Mereka memberikan tenaga kerja dan memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap produk dan layanan perusahaan. Jadi kalau tidak ada pelanggan, maka tujuan suatu perusahaan itu tidak akan bisa tercapai. Yang ketiga ada pemilik. Pemilik ini memiliki kepentingan besar dalam memperoleh laba dari investasi mereka di perusahaan. Mereka juga berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi arah perusahaan. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Contohnya pendirian pabrik kayak konveksi sepatu, pakaian dan lainnya. Ada bekas limbah gitu kan. Nah, gimana nih caranya biar tidak berdampak ke masyarakat? Kita harus mendaur ulang atau bagaimana sehingga masyarakat tidak terganggu.
Ada beberapa tantangan dalam melibatkan pemangku kepentingan. Yang pertama ada koordinasi. Maksudnya, koordinasi dan pengelolaan semua pemangku kepentingan bisa menjadi sulit dan menantang karena mungkin koordinasi dari pemangku kepentingan satu seperti ini, pemangku kepentingan yang kedua jadi ke sini. Jadi tadi kemungkinan bisa terjadi miskomunikasi. Yang kedua ada yang keinginan yang berbeda. Pemangku kepentingan memiliki kepentingan masing-masing yang dapat bertentangan satu sama lain dan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan. Yang terakhir ada biaya. Biaya melibatkan pemangku kepentingan dapat membutuhkan biaya dan waktu yang signifikan bagi perusahaan. Misalnya kayak penjamuan gitu, kayak makan siang bareng atau makan malam, tentunya biaya yang dikeluarkan juga lebih bertambah. Bagaimana sih praktek terbaik dalam melibatkan pemangku kepentingan? Yang pertama itu ada inklusif. Maksudnya selalu pastikan bahwa semua pemangku kepentingan diundang dan didengarkan dalam pengambilan keputusan yang penting. Yang kedua ada komunikatif. Perusahaan harus terus membuka diri dan berkomunikasi secara terbuka dengan pemangku kepentingan agar tetap terkoneksi. Yang ketiga ada transparan. Perusahaan harus transparan dan tulus dalam perlihatkan bagaimana mereka mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dalam setiap keputusan yang diambil. Jadi kayak usulan dari pemangku kepentingan A ke pemangku kepentingan B itu harus transparan, tidak ada yang disembunyikan dan keputusannya itu harus melalui kesepakatan bersama. Jenis-jenis pemangku kepentingan itu ada 4. Yang pertama pemerintah. Pemerintah dan perusahaan dapat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Pemerintah memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan baik dan mematuhi regulasi yang berlaku. Yang kedua ada investor. Investor ini memberikan dana untuk perusahaan dan memiliki kepentingan dalam memperoleh laba dari investasi mereka. Yang ketiga ada mitra bisnis. Mitra bisnis ini dapat membantu perusahaan menciptakan nilai tambah dan memperluas pasar mereka. Yang terakhir ada komunitas lokal. Komunitas lokal memiliki kepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan kepentingan komunitas lokal dalam operasinya. Materi selanjutnya itu tentang globalisasi dan etika bisnis. Di sini akan dibahas tentang apa sih hubungan dari globalisasi dan etika bisnis. Yang kedua, bagaimana penerapannya. Yang ketiga itu ada contohnya apa aja gitu. Globalisasi dan etika bisnis. Keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Di era globalisasi, persaingan bisnis global menjadi semakin ketat dan terbuka. Hal ini menjadikan penting bagi para pelaku bisnis untuk beretika dalam berbisnis agar dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan. Etika bisnis yang baik akan membuat suatu perusahaan semakin dapat dipercaya dan mempunyai reputasi yang baik di mata konsumen dan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan bisnis dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, etika bisnis juga penting untuk menjaga hubungan antar negara di era globalisasi. Dalam bisnis internasional, perbedaan budaya dan nilai dapat menjadi kendala dalam menjalankan bisnis. Etika bisnis yang baik akan membantu para pelaku bisnis memahami nilai-nilai dan budaya negara tempat mereka beroperasi. Penerapan etika bisnis di era globalisasi. Untuk menerapkan etika bisnis di era globalisasi, maka perlu adanya kesadaran dari para pelaku bisnis untuk berkomitmen pada praktek bisnis yang etis. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan etika bisnis di era globalisasi. Yang pertama, memahami keberagaman budaya dan nilai. Makanya perlu dilakukan adanya komunikasi lintas budaya. Yang kedua, menjaga integritas dan kejujuran. Yang ketiga, garis tanggung jawab sosial. Untuk yang keempat, ada teori-teori etika dan relevansinya. Jadi untuk teori etika itu ada 6. Yang pertama ada teori teleologi, yang kedua ada egoisme etis, yang ketiga ada teori deontologi, yang keempat ada teori hak, yang kelima ada keutamaan, yang terakhir ada teori teonomi. Relevansi etika maksudnya setiap orang lahir dan dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga dan masyarakat dengan tradisi nilai dan ajaran-ajaran moral tertentu. Lebih-lebih di lingkungan masyarakat yang menganut paham kolektivisme, tradisi nilai dan ajaran-ajaran moral tersebut sering diterima begitu saja sebagai warisan nenek moyang yang tidak perlu dan bahkan tidak boleh dipertanyakan. Yang kelima, kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan audit kinerja sosial.
Di sini akan dibahas apa aja sih pengertiannya, hambatannya bagaimana, pentingnya buat apa, dan apa saja yang harus diaudit bagi perusahaan. Pengertian audit pertanggungjawaban sosial. Audit pertanggungjawaban sosial ini merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Audit pertanggungjawaban sosial mengukur dampak sosial dan perilaku relasi perusahaan. Audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektivitas program perusahaan yang bersifat sosial dan melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dalam melakukan audit pertanggungjawaban sosial tentunya ada beberapa hambatan. Yang pertama, biaya untuk mendanai sumber dari luar. Yang kedua, belum ada standar yang mengatur audit pertanggungjawaban sosial. Yang ketiga, harus memperoleh opini dari non-stakeholder yang mungkin calon stakeholder potensial. Yang keempat, proses audit pertanggungjawaban sosial merupakan proses yang complicated dan membingungkan. Yang terakhir, tidak ada standar kualifikasi untuk auditor di pertanggungjawaban sosial. Pentingnya audit pertanggungjawaban sosial. Yang pertama, menjadi alat untuk memahami, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja sosial perusahaan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, misalnya dengan menerbitkan laporan audit yang pada akhirnya mengarah pada tata kelola yang baik. Yang terakhir, memberikan bisnis arah yang jelas untuk perbaikan di masa depan dalam mengelola tanggung jawab sosialnya. Jika dilakukan dengan baik dapat meningkatkan citranya. Apa aja sih yang perlu diaudit oleh perusahaan? Yang pertama itu pelatihan karyawan, yang kedua ada pengembangan dan promosi, yang ketiga ada keanekaragaman pekerja, selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja, yang kelima ada penetapan harga yang wajar, yang keenam ada garansi dan garansi produk, yang ketujuh ada pelindungan privasi pelanggan, yang kedelapan ada sumbangan untuk masyarakat, yang kesembilan ada program pemberdayaan masyarakat, yang terakhir ada penggunaan energi. Oke, untuk materi terakhir itu tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, hak pelaku usaha. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak ini diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang terakhir, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.